Ning, nanti kamu masuk ke room 2 ya. Udah di booking noh sama mas-mas kantoran, ucap kawannya pada Nining. Siap. Kamu udah barusan? Tanya Nining pada kawannya itu. Udah barusan. Tadi aku di room 4. Dapat banyak nih, lumayan, ujar kawannya itu sambil memamerkan uang saweran yang didapatnya. Ya udah, aku tinggal rehat dulu ya. Capek nih tenggorokan, imbuh kawannya kemudian. Sementara Nining kemudian masuk ke room 2 dan dia melayani pria-pria untuk karaokean di situ. Malam semestinya digunakan untuk rehat orang-orang pulang kerja, tapi tidak bagi Nining. Setiap malam, Nining selalu mendampingi pria-pria hidung belang yang sedang melepas penat dengan karaokean dan menghambur-hamburkan uang untuk para purel sewaannya. Dan malam itu, Nining juga lumayan banyak mendapatkan saweran, bahkan tak jarang dari pria-pria itu menyentuh tubuh moleknya. Namun tak lebih, karena khusus yang VIP ada harganya sendiri lagi, karena beda lagi. Itu pun kalau Niningnya setuju, karena Nining juga pilih-pilih klien gitu bahasanya. Memang selain menjadi LC karaoke, terkadang Nining juga memuaskan pria-pria hidung belang yang kurang puas dengan istrinya di rumah. Dan siapa yang berani membayar mahal, maka Nining dengan senang hati akan melayaninya. Ya, Nining ini juga menjual dirinya demi uang. Singkatnya, usai pukul 1 pagi Nining pun selesai, dan malam ini dia hanya menemani karaokean saja. Dia kemudian kembali ke ruang rehat dan ganti. Sembari duduk, dirinya juga menyalakan rokok sambil hitung uang saweran yang didapatkannya. Setelahnya dia rebahan sejenak karena tiba-tiba ngantuk, dan dirinya pun melamun menatap atap-atap plafon ruangan itu sambil memikirkan nasibnya kini. Nining kini berstatus janda. Dia sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Namun suaminya meninggal di saat anaknya berumur 1 tahun dulu, dan kini anaknya sudah berusia 4 tahun. Dan di waktu yang singkat itu, Nining telah berubah drastis menjadi seorang LC. Padahal dulunya dia istri penurut dan selalu mendapat nafkah dari suaminya. Namun semenjak menjanda, Nining pun membanting tulang dan mencari kerja kesana kemari. Namun selalu gagal, hingga pada akhirnya dirinya mutusin jadi LC saja, gak usah dibantu kenalannya. Dan selama malam hari Nining menjadi LC, anaknya itu dititipkan sama ibunya, yaitu Bu Arum, yang masih hidup. Sementara ayahnya sudah tidak ada. Bu Arum juga tak masalah akan pekerjaan Nining, karena memang keluarga Nining ini bukanlah keluarga yang agamis. Jadi dia tak memperdulikan benar atau salah, yang penting kebutuhan sehari-hari tertutup. Sesaat setelahnya, Nining dikejutkan dengan panggilan dari kawannya, yaitu Ratu, yang tiba-tiba nawarin mau beli nasi goreng. Ning, kamu mau beli nasi goreng gak? Sontak Nining pun terperanjat dari lamunannya, dan dia merasa perutnya juga keroncongan. Dan Nining yang mendadak lapar akhirnya nitip sekalian. Memang Nining ini akan pulang ke rumah waktu menjelang subuh. Oh ya udah, aku nitip 1 bungkus ya, lapar soalnya. Tolong ya, makasih. Oke, pakai uang aku aja dulu ya, jawab Ratu. Saat itu segera Ratu pun pergi ke warung yang ada di dekat tempat karaokean itu untuk mesen nasi goreng. Beberapa saat kemudian Ratu pun kembali dan dia membawa 2 bungkus nasi goreng. Akhirnya mereka berdua pun makan bersama. Nih nasi gorengnya Ning, kita makan bareng yuk. Kamu belum pulang Ning? Nantilah nanggung, aku mau nginep di sini aja. Lagian udah selesai juga kan job aku. Oh bagus deh, tungguin aku ya, nanti aku masih ada job lagi soalnya. Habis ini makanya aku ngisi tenaga dulu. Oke, emangnya berapa orang lagi? 3 palingan, nanti sampai subuh. Mereka pun menyantap nasi goreng yang masih mengepul itu dengan lahap. Saat itu Nining makannya dengan santai, beda dengan Ratu yang buru-buru karena dia dikejar waktu. Sesaat kemudian Ratu pun sudah selesai makan dan dia meninggalkan Nining di tempat sendirian. Setelah Ratu pergi, Nining masih melanjutkan makannya sambil mainan handphone. Beberapa saat kemudian dia pun sudah selesai makannya dan dia lanjut tidur saja karena capek. Dan berhubung Nining sudah selesai jobnya, dia mutusin nginep di tempat karaokean saja. Singkatnya, ketika waktu menjelang pukul 3:30 pagi, saat suara tarhiman dari masjid terdengar sebelum adzan subuh berkumandang, Nining terbangun dari tidurnya. Namun bukan untuk sholat, melainkan dirinya akan beranjak pulang ke rumah.
Saat itu ternyata Ratu juga baru selesai jobnya. Ratu terlihat kelelahan sekali dan lemes. Namun dia tetap memilih untuk pulang bareng dengan Nining karena Ratu pengen tidur di rumah saja. Udah selesai, Rat? Iya nih, capek banget. Ayo pulang sekarang. Mereka pun segera bersiap-siap untuk pulang. Dan mereka beranjak ke parkiran. Ratu dan Nining mengendarai motornya masing-masing. Dia pun menyalakan motor miliknya dan segera beranjak pulang. Dan jarak rumahnya cukup lumayan. Dan tepat orang-orang pada mau jamaah subuh, Nining tiba di rumah dan membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Setelah masuk, dirinya melanjutkan tidur karena masih ngantuk. Bu Arum dan anaknya, Freya, sebut saja, juga masih tidur saat itu. Dan pukul 7 pagi, mereka serumah baru bangun dan mengajak Freya pergi keluar mencari makanan untuk dibungkus di warung tetangganya, sekalian belikan punya Nining. Beberapa saat setelahnya, Bu Arum dan Freya kembali pulang membawa sarapan yang dibungkusnya itu. Kemudian membangunkan Nining untuk sarapan bersama. Meskipun Nining bekerja sebagai LC, dirinya masih tetap sayang pada anaknya sendiri. Ning, bangun Ning. Iya Bu. Akhirnya mereka bertiga pun langsung sarapan bersama. Meskipun Nining kala itu masih sangat ngantuk sekali. Kamu pulang jam berapa Ning? Baru tadi Bu, subuh. Soalnya aku nginep dulu di sana. Tak lupa Nining memberikan sebagian uang pendapatannya malam itu pada Bu Arum untuk disimpannya. Ini Bu uangnya. Ibu simpan ya, buat keperluan Ibu sama Freya. Iya Ning, makasih ya. Kemudian Bu Arum ini nanyain Nining, apa nggak pengen nikah lagi aja? Barangkali nemu pria yang cocok saat di karaokean. Saat itu Bu Arum nyuruh Nining kalau bisa nyari pria yang punya uang banyak, biar nanti Nining tinggal terima enaknya saja. Nining pun hanya menghela nafas mendengar pertanyaan ibunya itu. Dia ya sebenarnya pengen nikah lagi, cuman belum ada calon yang menurutnya cocok buatnya. Nantilah Bu, belum ada yang cocok buatku. Lagian ngapain sih Bu nanya itu terus? Aku juga bisa cari uang buat Freya juga kan? Iya. Lah tapi kan masa iya kamu selamanya mau menjanda? Sudahlah Bu, jangan dibahas. Setelahnya mereka pun terdiam dan melanjutkan sarapannya. Saat itu setelah selesai sarapan, Bu Arum langsung beres-beres nyuci baju, nyapu, dan lain sebagainya. Sementara Freya main sendirian dengan bonekanya. Dan Nining yang saat itu masih ngantuk dan capek banget, milih lanjut tidur lagi. Karena memang dia pagi siangnya untuk tidur dan malamnya untuk bekerja. Pagi itu, Bu Arum yang sedang nyapu di depan terasnya. Tiba-tiba ada salah satu tetangganya menyapa Bu Arum. Rajin banget Bu Arum. Iya Bu, ini kotor lantainya. Mbak Niningnya kemana Bu? Oh itu masih tidur Bu. Gimana sih Bu? Jam segini masih tidur aja. Iya Bu, namanya juga capek baru pulang kerja. Oh gitu. Setelahnya tetangganya pun beranjak pergi. Malam hari berikutnya, ba'da isya'an, Nining berangkat lagi ke tempat karaokean. Tidak lupa dia berpamitan terlebih dahulu kepada anak dan ibunya sebelum berangkat bekerja. Nining sangat sayang sekali dengan anaknya. Sebenarnya dia tidak mau bekerja seperti itu, tapi mau bagaimana lagi, itu terpaksa karena cari kerjaan susah. Bu, aku berangkat dulu ya. Nah, Ibu berangkat dulu ya nak. Kamu tidur jangan malam-malam nurut sama nenek ya. Iya Bu, jawab Freya. Hati-hati ya Ning. Segera Nining pun menghidupkan mesin motornya dan beranjak pergi ke tempat kerjanya. Setibanya di sana, sudah ramai pria-pria yang hendak menyewa room untuk melepas penatnya. Nining pun gantian room dengan kawan-kawannya yang juga bekerja sebagai LC di situ. Dan beruntungnya Nining semua sama temannya itu tidak ada istilah saing-saingan. Dan saat itu Nining ternyata telah diorder oleh seorang pria yang nampaknya masih muda dan katanya orang berduit. Bahkan pemuda yang sebut saja bernama Faris itu katanya sekalian order VIP, di mana Nining harus tidur dengannya malam ini. Dan saat Nining menuju ke ruangan VIP, Nining dibuat kagum. Ternyata Faris ini ganteng banget. Nining sempat tak menyangka kenapa pria seganteng ini melepas penat di tempat seperti ini. Nining sampai dibuat lupa oleh satu hal. Lelaki manapun mau ganteng atau jelek, kalau udah hidung belang, ya kelakuannya ya kayak gini. Akhirnya malam itu, Nining melayani Faris dengan senang hati dan pasrah saat Faris mulai menjamah tubuh Nining. Dan di ruangan VIP itulah, Faris dan Nining bergumul melakukan hubungan terlarang. Usai puas, mereka pun lanjut obrol sana-sini. Biasa,
dan Faris ini menceritakan soal dirinya. Mbak, kita belum kenalan. Kenalin, aku namanya Faris, Mbak. Oh iya Mas Faris, saya Nining. Gimana kalau jangan panggil Mas Mbak aja, panggil nama saja. Nining pun mengangguk setuju dengan ucapannya. Dan untuk memanggilnya nama saja. Dia sudah menikah, namun istrinya, sebut saja Arni itu, pelayanan di ranjangnya itu tidak seganas Nining. Faris merasa puas banget sama Nining. Pokoknya, aku makasih banget sama kamu ya. Malam ini aku puas banget Ning. Soalnya aku kalau di rumah gak puas. Istriku gak bisa melayani aku dengan baik. Gak ganas seperti kamu. Masa sih Riz? Iya Ning, aku memang sudah menikah tapi belum punya anak. Dan aku selalu gak puas di ranjangnya. Dan entah kenapa hati Nining mendadak menunjukkan rasa ketertarikannya pada Faris. Dia tak peduli dengan Faris yang sudah beristri. Duh, kasihan banget kamu Riz. Yang sabar ya, kan ada aku, rayu Nining. Bahkan Nining ini menawarkan Faris untuk sering datang ke sini dan menyewa dirinya. Nining merayunya dengan harga promosi untuk bisa VIP lagi dengannya. Faris pun tertarik dan bilang mungkin dia akan sering datang ke sini lagi. Beneran nih Ning? Oke deh, aku nanti bakalan sering kesini lagi. Singkatnya, usai lama di ruangan itu waktu pun habis dan Faris memberikan uang yang lebih bahkan pada Nining. Ini bayarannya buat kamu Ning, makasih ya. Loh, ini kebanyakan uangnya Riz. Udah gak apa-apa Ning, buat kamu karena kamu udah membuat aku puas malam ini. Wah makasih banyak ya Riz, sama-sama ya Ning. Nining pun seneng banget. Dan sebelum kepergiannya, Faris juga memberikan kontaknya pada Nining. Oh ya Ning, ini kamu simpan nomor aku ya, nanti biar kita bisa whatsappan gitu. Oke Riz, siap. Tambah senenglah tuh Nining. Setelahnya Faris pun kembali pulang ke rumah dengan mobilnya. Dia tadi alasan sama Arni kalau ada lembur di kantor. Sementara di tempat lain, di rumahnya Arni, dia cemas menunggu kepulangan sang suami yang belum datang juga. Mas Faris kemana sih? Udah jam segini kok belum pulang juga, gumamnya sambil mondar-mandir tidak tenang. Dan tiba-tiba terdengar suara mobil terparkir di halaman. Segera Arni pun membukakan pintu menyambut suaminya itu. Nah, itu dia pulang. Krek, suara pintu dibuka. Mas, kamu dari mana saja sih? Kok baru pulang? Aku khawatir sama kamu mas, ucapnya langsung saat membuka pintu. Setelahnya Arni membawakan tas kerjanya dan Faris menjawab kalau dia pulang lembur. Aku kan tadi siang sudah bilang sama kamu kalau aku mau lembur di kantor. Faris pun masuk ke rumah dan kemudian diajak Arni untuk makan karena tadi sudah dimasakin. Supaya Arni tidak curiga, akhirnya Faris pun nurut makan meskipun sedikit. Saat itu Faris makan bersama dengan Arni hanya diam saja dan makannya buru-buru sekali karena dia ingin tidur. Sudah capek sekali. Mas, kamu jangan kecapean. Gak usah lembur terus ya, ucap Arni. Kamu ini kenapa sih? Kan uangnya juga buat kamu juga kok. Iya mas, aku tahu. Tapi kan nanti kalau kamu sakit gimana? Udah, aku jadi gak mood makan. Aku mau tidur dulu, capek. Faris yang sudah kesal langsung beranjak pergi ke dalam kamar. Arni pun hanya menghela nafas melihat tingkah suaminya itu. Sesaat setelahnya Arni pun menyusul suaminya ke kamar untuk tidur. Dan setelahnya Faris ini memutuskan lanjut tidur karena tadi lemes usai bergumul dengan Nining. Dia bahkan mengabaikan Arni yang saat itu sebenarnya memberikan sinyal hendak mengajaknya dinas malam. Arni pun mengalah karena dia mengira suaminya itu mungkin lagi capek baru pulang kerja sehingga ditolak. Namun memang akhir-akhir ini Arni rada heran dengan Faris. Pasalnya dia sering banget ambil lemburan dan selalu pulang malam. Memang pernikahan mereka sudah berjalan lama. Namun memang sampai saat ini mereka belum dikaruniai momongan. Dan entah semenjak itulah Faris mulai tidak begitu intens dengan dirinya. Bahkan mertuanya juga sudah pengen banget punya cucu saat itu dan selalu menanyakan pada Faris. Namun meskipun begitu, mertuanya sayang kok sama Arni. Hanya saja Arni yang ngerasa tidak enak saja karena belum bisa ngasih cucu. Akan tetapi untungnya mereka sudah tinggal di rumah sendiri, yakni di rumah yang sudah dibangun dengan uang Faris sendiri. Singkatnya, keesokan harinya di rumah Nining, dia mulai mengirim chat pada Faris. Dan mereka begitu intens sekali, bahkan Faris membalas pesannya itu dengan kata-kata mesra.
Tentu saja Faris menyamarkan nama Nining di ponselnya sebagai Bambang OB kantor. Ya, itulah nama di kontaknya. Dan setelah WhatsAppan selalu dihapus ya riwayat percakapannya. "Riz, kamu apa kabar?" tanya Nining basa-basi. "Ya elah, baru beberapa hari tanya kabar." "Aku baik, kamu gimana sayang? Kita ketemuan yuk," balas Faris. "Kapan Riz?" "Pekan depan aja ya, nanti nunggu libur kerja." "Oke deh, aku tunggu kabarnya." Dan semenjak keakraban mereka itulah Nining menjadi dekat dengan Faris. Faris bahkan mengajak Nining untuk jalan-jalan di luar jam malam saat dirinya nanti libur kerja. Mungkin pekan depan. Nining juga sudah menceritakan tentang dirinya yang janda anak satu. Namun Faris tidak peduli. Yang penting dia puas dan nyaman dengan pelayanannya Nining. Ya iyalah, namanya juga godaan. Istri sendiri kayak ikan asin, wanita di luar sana kayak ikan salmon. Singkatnya, pekan depan pun tiba. Dan Faris ini alasan lagi sama Arni mau ada urusan kantor. Pagi itu saat libur kerja, Faris buru-buru mau pergi dengan alasan mau berangkat kerja. Padahal dia mau ketemuan. "Mas, kamu mau kemana pagi-pagi gini udah rapi?" "Aku mau berangkat kerja dulu." "Loh, ini kan hari libur mas." "Iya, ada urusan di kantor yang harus dikerjakan." "Oh gitu, tapi kamu gak sarapan dulu? Aku udah masakin kamu nasi goreng loh." "Gak usah, aku makan roti aja, buru-buru soalnya." Saat itu Faris pun segera beranjak pergi dari rumah dengan membawa roti untuk dimakan di perjalanan. "Aku berangkat dulu." "Ya mas, kamu hati-hati jangan ngebut." Padahal dirinya sudah ada janji sama Nining untuk ketemuan di suatu tempat dan nanti Faris akan menjemputnya. Setelahnya Faris pun menjemput ke lokasi yang sudah dijanjikan dan nampaklah Nining yang sudah menunggu di sana. Faris terkagum dengan penampilan Nining yang memang sengaja berdandan cantik banget dan pakaian yang terbuka menampilkan kulit putihnya. Tak sia-sia Faris mengajaknya keluar jalan. "Ayo kita berangkat sekarang, silakan masuk." Setelah Nining masuk ke dalam mobilnya, mereka mulai jalan dan saat itu Faris tak henti-hentinya memuji Nining. Yang membuat Nining senang karena dipuji dan dia juga jadi senyum-senyum sendiri. "Kamu hari ini cantik banget Ning." "Ah masa sih Riz? Berarti hari biasanya gak cantik ya?" "Iya cantik sih Ning, tapi hari ini lebih cantik. Aku aja sampai gak bisa berhenti mandang kamu." "Ih bisa aja kamu Riz." "Oh ya, kita mau kemana Riz?" "Kita ke mall aja ya, kamu mau? Nanti aku belanjain kamu deh, apa yang kamu mau ambil aja." "Ah beneran nih Riz?" "Bener dong, masa bohong. Tapi kita ke tempat wisata dulu ya." "Ya udah, aku nurut aja deh, yang penting kamu seneng Ning." "Makasih ya Riz." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat wisata. Akhirnya setelah Nining dan Faris keliling jalan-jalan ke tempat hiburan dan juga mall, tak tanggung-tanggung Faris ini membelanjakan Nining baju-baju mahal dan mengajak makan di restoran mahal. Nining pun puas banget dimanjain. Dan pada akhirnya mereka jalan sampai malam hari. Akhirnya Faris yang mengajak Nining check-in ke hotel dulu demi memuaskan birahinya. "Ning, kita mampir dulu ke hotel ya." "Iya Riz, aku akan memuaskan kamu karena kamu juga udah buat aku bahagia hari ini." "Ya bener kamu Ning, aku jadi gak sabar nih pengen cepat sampai di hotel." Akhirnya karena sudah tidak sabar melakukan hubungan dengan Nining, apalagi telah dirayunya tadi, dia pun menancap gas mobilnya supaya cepat sampai di hotel. Faris gak perlu lagi karaokean untuk mengajak Nining tidur bareng. Setelah usai, Faris pun mengantarkan pulang sampai ke depan rumah Nining. Saat itu Faris langsung pulang, tapi usai kepergiannya, Bu Arum yang melihat dari dalam rumah bertanya siapa pria yang mengantarnya dengan mobil barusan. Nining pun cerita kalau dia gebetan barunya. Meskipun sudah beristri, Nining juga memamerkan barang-barang yang dibelikan Faris tadi. "Lihat nih Bu, aku dibelanjain barang-barang mahal sama Faris." "Wah, coba Ibu lihat dong Ning." Usai masuk ke rumah, Bu Arum ini malah kemudian nyuruh Nining untuk bagaimana caranya kalau bisa Nining jadi istri Faris saja dan menyingkirkan istri sahnya Faris. Memang Nining punya rencana seperti itu sebelumnya, namun dia bingung bagaimana caranya. "Ning, pokoknya kamu harus pepet dia terus sampai jadi istrimu dan singkirkan saja istri sahnya. Dia kan kaya raya, nanti pasti kamu terjamin dan gak usah kerja lagi." "Iya memang rencananya aku seperti itu sih Bu. Lagian katanya Faris gak puas sama istrinya,
makanya dia mau sama aku terus. Tapi ya itu Bu, aku gak tahu gimana caranya biar dia mau jadi suami aku, imbuhnya. Akhirnya mereka berdua pun termenung sejenak, hingga pada akhirnya Bu Arum ini terpikirkan sesuatu. Bagaimana kalau pakai pelet buat Faris semakin tergila-gila padanya, dan sekalian kirim santet buat istri saya, biar kena penyakitan dan akhirnya nanti diceraiin. Mendapati ide seperti itu, Nining pun mengangguk setuju. Namun dia tak tahu gimana caranya. Bu Arum pun kemudian menuliskan sebuah alamat yang beberapa saat lalu dia mencoba ingat-ingat dan menyuruh Nining untuk datang ke alamat itu saja langsung. Dan itu merupakan alamat seorang dukun yang katanya ampuh. Bu Arum tahu itu dari teman lamanya dulu yang katanya pernah pakai jasa begituan. Coba kamu ke alamat ini, Ning. Nanti kamu datang saja ke sana. Nining pun paham dan mungkin dengan segera Nining akan mendatangi tempat itu. Setelahnya Nining dan Bu Arum pun bergegas untuk tidur karena sudah larut malam dan sudah ngantuk. Singkat waktu, berhari-hari setelahnya Faris makin gencar dengan Nining selalu pergi ke hotel dan bergumul-gumulan. Namun saat Nining minta kepastian Faris untuk menikahinya saja, Faris masih menunda-nunda karena dia juga tak mungkin menceraikan Arni tanpa alasan yang jelas. Apalagi tidak mungkin juga kalau dia ceraikan Arni dengan alasan Faris telah nemu selingkuhan baru. Bisa jadi citra dirinya lah yang dianggap buruk oleh keluarganya maupun kawan-kawannya. Nining pun kemudian memaklumi alasan Faris itu. Malam itu, Nining dan Faris yang baru pulang dari hotel. Di perjalanan, Nining kembali lagi kepastian kepada Faris. Riz, hubungan kita masa mau gini-gini terus? Gak ada kepastian gitu? Kamu gak mau apa nikahin aku? Sabar ya, Ning. Aku juga pengen cepat nikahin kamu. Lagian aku juga sudah bosan sama Arni. Nining yang mendengar itu pun hanya menghela nafas karena muak mendengarnya. Ya udah deh Mas, tapi janji ya nanti kamu mau nikahin aku. Iya itu pasti, Ning. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Nining. Setelah mengantarkan Nining, Faris pun pulang ke rumah. Singkat cerita, akhirnya suatu hari Nining benar-benar mutusin datang ke lokasi dukun yang dimaksud Bu Arum. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai di rumah tua yang berdiri sendiri di tengah alas. Segera dia pun menyambangi rumahnya dan mengetuk pintu. Tok tok tok, permisi. Kriak. Suara pintu dibuka. Sesaat kemudian keluarlah seorang kakek tua yang membukakan pintu dan menemui Nining. Mari silakan masuk, kita bicarakan di dalam. Akhirnya Nining dan Mbah Dukun masuk ke dalam rumahnya. Setibanya di sana, Nining menyampaikan maksudnya dan dukun yang bernama sebut saja Mbah Seto menyanggupinya. Ya paham, tapi sebelumnya kamu harus bayar maharnya terlebih dahulu. Berapa Mbah? Namun dia mematok harga 4 jutaan untuk jasanya itu. Nining pun tak masalah. 4 juta untuk keduanya, pelet dan santet. Baik Mbah, tidak masalah. Yang penting cespleng semuanya berjalan lancar. Setelahnya Nining pun langsung mengambil uang yang ada di dalam tasnya yang memang sudah disiapkan dari rumah. Ini Mbah uangnya. Kalau gitu, mari kita lakukan ritualnya sekarang. Saat itu Nining pun masuk ke dalam ruangan ritual. Di sana sudah ada beberapa sesajen dan juga perlengkapannya. Mbah Seto melakukan beberapa macam ritual dan sembari memegangi foto Faris, dia memberikan sebuah botol kecil berisi air. Mbah Seto merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit dan foto Faris yang tadi sudah diberikan oleh Nining diasapkan di atas kemenyan yang mengasap. Setelahnya Nining melihat ada sebuah asap hitam yang kemudian masuk ke dalam botol air kecil itu. Beberapa saat kemudian ritual untuk peletnya pun sudah selesai. Lalu Mbah Seto memberikan air putih itu kepada Nining. Entah itu air apa, dan menyuruh Nining untuk bisa menuangkannya ke minuman. Dijamin Faris bakalan takluk dan nurut padanya. Air putih ini nanti kamu berikan kepada pria yang kamu tuju. Pokoknya dia harus meminumnya. Dijamin nanti dia akan luluh dan takluk sama kamu. Lanjut Mbah Seto mengirimkan santet kepada Arni. Fotonya juga dikasih Nining. Mbah Seto akan membuat Arni ini mengalami sakit gatal-gatal dan menyebabkan tubuhnya bau tak sedap. Mbah Seto mulai merapalkan mantranya dan singkatnya pun selesai. Tidak hanya itu, Mbah Seto juga menyiramkan sebuah cairan entah apa yang baunya busuk sekali dan berwarna hitam pekat. Nining yang ada di sana sampai menutup hidungnya. Sesaat kemudian Nining juga melihat ada sebuah asap hitam yang kemudian berhenti di sampingnya Mbah Seto dan kemudian Mbah Seto mencoba berkomunikasi dengan sebuah asap hitam itu.
namun Nining tidak tahu apa yang dibicarakannya. Beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai semua. Buhul tadi diberikan kepada Nining, dibungkus dengan kain mori putih, dan nantinya buhul itu disuruh untuk dikubur di tempat angker. Beberapa saat kemudian usai ritual selesai, Nining pun beranjak pergi dari situ dan merencanakan aksi berikutnya, yaitu mengubur Buhul syarat media santet di rumahnya Faris atau Arni. Dan di malam yang sangat sepi itu pun, pas sekali suasananya sepi, Nining memberanikan dirinya mengubur Buhul di bawah sebuah pot tanaman yang ada di halaman rumah Faris dan Arni. Setelah sudah dikubur, dia pun segera beranjak pulang ke rumah karena malam itu dia tidak berangkat ke tempat karaoke dulu. Singkatnya, di pertemuan beberapa kalinya saat di hotel, Nining ini mencampurkan air di botol kecil itu ke minumnya Faris. "Riz, ini kamu minum dulu. Pasti kamu capek kan? Ih, kamu pengertian banget sih, Ning. Makasih ya sayang." Segera Faris tanpa basa-basi langsung menenggak minuman itu yang sudah diberikan oleh Nining. Dan semenjak itu, Faris menjadi semakin manjain Nining. Apapun yang diminta Nining akan diturutin, meskipun mahal-mahal harganya. Namun semenjak itu pula Faris jadi mendapatkan gangguan. Dan di rumahnya kalau dia tidak ketemu dengan Nining, dia akan kepikiran terus dengan Nining. Malam itu, setelah Faris baru pergi dengan Nining ketemuan, di dalam kamar dia terus kepikiran dengan Nining. Dia membayangkan wajahnya. Bahkan saat di dalam kamar, dirinya tiba-tiba saja melihat ada bayangan putih yang melintas. Saat itu Arni sedang berada di ruang TV, nonton TV sendirian. Faris tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Nining yang berdiri di pojok kamarnya. Dia begitu cantik dan mempesona, menggunakan baju seksi. Sontak Faris pun terbelalak dan dia mencoba menghampiri Nining yang ada di sana. Namun saat dirinya menghampiri Nining, perlahan-lahan sosok Nining itu berubah wujudnya menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Kedua matanya melotot, dengan mulut menganga mengeluarkan darah. Rambutnya pun acak-acakan dengan pakaian putih lusuh. Seketika tubuhnya Faris pun langsung terbujur kaku. Tidak bisa digerakkan dengan kedua mata melotot. Karena tidak menyangka ada sosok menyeramkan ada di hadapannya. Hingga akhirnya Faris pun ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Saat itu Arni ternyata ketiduran di depan TV. Jadi Arni tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Hingga akhirnya Faris pun sadar sendiri sampai di pagi harinya. Dan Arni tidak tahu sama sekali. Pagi itu dengan buru-buru Faris beranjak pergi. Dia mengajak Nining ketemuan. Padahal dia harus berangkat kerja. Namun dia tidak peduli. Karena Faris benar-benar sudah tidak tahan. Ingin ketemu dengan Nining. Dan ingin mengajaknya berhubungan. Hingga akhirnya hari itu Nining pun senang. Dia dibelanjakan barang-barang mahal lagi. Dan setelahnya seperti biasa, mereka mampir check-in ke hotel. Namun saat itu ketika Faris sedang bergumul dengan Nining, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di kegelapan. Karena memang lampunya saat itu mereka matikan, biar asoy. Akan tetapi Faris tidak mempedulikan itu, karena dia sedang melampiaskan hasratnya itu. Lagi nanggung katanya. Malam harinya, Faris baru pulang dan dia langsung ditanyai oleh Arni saat itu. Namun Faris tidak mempedulikan dia. Dia langsung pergi ke dalam kamar. Arni pun mencoba untuk tetap bersabar dengan sikapnya Faris yang akhir-akhir ini semakin berubah. Saat itu Arni pun akhirnya menenangkan diri di depan TV sendirian. Akan tetapi saat dia sedang nonton TV, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja di hadapannya. Sontak dia pun terperanjat saat itu. Dia juga mencium bau busuk yang menyeruak sekali. Hingga akhirnya entah kenapa Arni tiba-tiba merasa sakit pada kepalanya, nyut-nyutan setelah mencium bau itu. Dan buar. Seketika Arni dikejutkan dengan suara ledakan yang terdengar jelas tepat di atas atap rumahnya. Dan seperti bunyi pasiran yang ditapur di atas genteng. Saat itu Arni yang penasaran pun mencoba untuk keluar melihat apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok besar yang sangat menyeramkan sekali. Buru-buru Arni masuk ke dalam rumah kembali. Dan keesokan harinya, setelah Arni bangun dari tidurnya, sebelum Faris bangun, saat itu Arni tiba-tiba saja dia merasakan gatal-gatal sekali pada sekujur tubuhnya. Hingga akhirnya dia langsung bergegas ke kamar mandi untuk menghilangkan rasa gatal. Dia langsung mandi dengan air hangat. Meskipun sudah mandi,
rasa gatalnya itu masih tetap terasa gatal sekali. Sampai Arni tidak henti-hentinya menggaruk bintik-bintik yang muncul di tubuhnya. Beberapa saat kemudian Faris pun bangun dan dia terkejut melihat istrinya jadi buruk rupa dan baunya sungguh tidak mengenakan. "Kamu kenapa jadi gitu?" "Nggak tahu mas, jadi gatal semuanya tubuhku." "Udahlah, aku langsung berangkat kerja aja ya, sumpah lihat kamu." Saat itu akhirnya Faris tidak peduli dengan Arni yang merasakan gatal-gatal dan langsung beranjak pergi ke kantor. Setelah ditinggal oleh suaminya pergi ke kantor, saat itu Arni yang ada di rumah tidak ada hentinya dia menggaruk-garuk rasa gatalnya yang ada di tubuhnya itu. Hingga akhirnya bintik-bintik bernanah itu langsung pecah dan baunya busuk sekali. Nimbal kapir yang kulitnya. Bahkan semenjak itu juga Faris mulai abai dengan Arni. Yang entah kenapa Arni ini tubuhnya mengeluarkan bintik-bintik yang menyeluruh di sekujur tubuhnya. Dan ketika bintik-bintik itu pecah akan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Saat Faris sedang bekerja di kantor, dia tidak bisa fokus karena dia masih kepikiran dengan Nining terus-menerus. Namun saat dirinya sedang berada di dalam ruangan kantornya, tiba-tiba saja Faris dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. "Riz, Faris." Suaranya itu sama persis dengan suara Nining. Sontak dia pun mengedarkan pandangan mencari sumber suara wanita itu. Saat dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun merinding saat itu, tapi tidak terlalu menghiraukannya. Sore harinya Faris pulang lebih awal dan sesampainya di rumah, dia dibuat jijik sekali melihat tubuh istrinya yang bernanah dan baunya busuk sekali. "Ih, Arni, kamu kok jadi menjijikan banget sih? Mas, tolong anterin aku ke dokter dong mas, aku mau periksa." "Ih, pergi aja sendiri. Aku malu punya istri seperti itu. Baunya busuk lagi." "Mas, kamu kok gitu sih ngomongnya? Bodoh amat." Segera saat itu Faris pergi ke kamar mandi untuk mandi karena dia sudah ada janji dengan Nining akan ketemuan nanti malam. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba saja Faris mendengar ada suara wanita yang menyanyi. Namun Faris tidak peduli karena dia kira itu suara tetangganya. Namun tiba-tiba muncul hembusan angin masuk ke dalam kamar mandi, membuat suasana merinding. Dan saat itu betapa terkejutnya Faris dia melihat ada sebuah rambut di atas atap kamar mandinya. Dia pun kaget. Karena takut dia pun segera beranjak keluar kamar mandi dan menyelesaikan mandinya. Singkat cerita dan puncaknya, sebab itu juga Faris akhirnya menceraikan Arni dengan menuduhnya mandul dan sudah buruk rupa. Saat itu Faris yang malam hari baru pulang habis ketemuan dengan Nining, dia langsung menceraikan Arni. "Nih, mulai sekarang aku talak kamu." "Hah? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu mas? Salahku apa?" "Ya kamu pikir aja sendiri, tubuhmu bau busuk kayak gitu. Udah gitu kamu gak bisa ngasih aku keturunan, pasti kamu itu mandul." Arni yang mendengar itu pun langsung nangis dan tidak menyangka dengan ucapan suaminya itu. "Kenapa kamu tega sekali sih mas? Udah sana, kamu kemasi barang-barangmu dan besok akan aku kembalikan kamu ke orang tuamu." Akhirnya malam itu, sembari menangis, Arni pun mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Arni pun akhirnya dikembalikan ke rumah orang tuanya. Arni pun akhirnya sedih berlarut-larut. Masih mending ya dibalikin ke orang tua daripada dibalikin ke alam sono. Tapi itu semua gak bagus, jangan dicontoh ya. Bahkan parahnya beberapa bulan setelahnya Faris langsung mengajak Nining nikah untuk menjadi istri sahnya. Dan anehnya keluarga pihak Faris akan setuju-setuju baik. Dan mungkin itu juga efek dari guna-guna yang dipakaikan ke Faris. Akhirnya kehidupan Nining pun selama 1 tahun setelah itu dipenuhi dengan kemewahan. Bu Arum dan Freya juga ikut tinggal di rumah mewahnya Faris itu. Mertuanya juga seakan senang saat kedatangan Freya, meskipun bukan cucu kandungnya. Sementara di tempat lain Arni semakin sedih. Di saat penyakitnya belum kunjung sembuh-sembuh, dia mendengar kabar kalau Faris sudah nikah lagi. Orang tuanya Arni benar-benar murka atas kelakuan mantan menantunya itu. Namun mereka memilih untuk membantu Arni menghilangkan kesedihan dan traumanya itu, dan menyuruh Arni untuk tidak berharap kepada Faris lagi. Arni pun dibawa orang tuanya berobat ke berbagai macam pengobatan,
dari medis sampai alternatif, namun hasilnya masih nihil. Sampai di puncaknya, Arni mendapatkan teror terus tiap malam dan menceritakannya kepada orang tua, dan orang tuanya pun curiga. Suatu malam Arni yang merasakan gatal-gatal terus-menerus, dia di dalam kamarnya malam itu tiba-tiba saja melihat bayangan hitam lagi yang seperti dulu yang masuk ke dalam kamarnya, dan bayangan itu mengeluarkan bau busuk sekali. Hingga akhirnya saat itu bayangan itu tersebut perlahan-lahan berubah wujud menjadi sosok tinggi besar. Sontak Arni melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan. Esok harinya Arni yang sudah bangun tidur dan sarapan bersama dengan keluarganya, tiba-tiba saja dia ditanyai oleh ibunya. "Nah, kamu itu kenapa semalam bisa pingsan sih?" "Aku semalam diliatin ada sosok tinggi besar, Bu." "Astagfirullahaladzim, jangan-jangan sakitmu ini ada orang yang jahil, Nak." Iya bu, nanti kita coba panggil Pak Ustaz saja." Akhirnya saat itu setelah sarapan, orang tuanya pun mendatangkan Pak Nawid, kenalannya, dan meminta tolong pada Pak Nawid. Apakah ada sesuatu kejanggalan dengan penyakitnya Arni? Pasalnya sudah diperiksa kesana kemari masih sama saja. Dan menurut penglihatan batin Pak Nawid, ternyata dugaan orang tuanya Arni benar, kalau Arni ini telah terkena guna-guna. Akhirnya semakin jelas kecurigaan orang tuanya kalau perceraian Arni juga ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa penyakitnya itu. Orang tuanya pun meminta bantuan pada Pak Nawid untuk mencoba menyembuhkan Arni. Pak Nawid pun berkata akan mencoba sebisanya. Pak Nawid meminta kepada orang tua Arni untuk memberikan kelapa muda yang masih utuh. Usai kelapa muda disediakan, Pak Nawid menyuruh untuk melubanginya sedikit di ujungnya. Kemudian Pak Nawid membacakan doa-doa dengan media kelapa muda itu sebagai medianya, dan setelahnya Arni disuruh meminum kelapa muda itu. Namun sesaat setelahnya Arni justru muntah-muntah dan mengeluarkan cairan busuk seperti nanah. Orang tuanya panik, namun Pak Nawid menenangkannya untuk tenang saja. Katanya itu reaksi guna-gunanya keluar dari dalam tubuh Arni. Setelahnya rada mendingan, Pak Nawid menyuruh Arni untuk dimandikan air hangat dan dicampur dengan daun pandan. Namun sebelum itu air di bak itu sudah didoakan terlebih dahulu. Dan ajaibnya pelan rasa gatal di tubuh Arni mendadak hilang. Dan hanya tinggal beberapa hari setelahnya, dengan dibantu obat medis, orang tuanya pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Nawid. Dan benar saja, beberapa hari kemudian Arni sudah mulai sembuh total, dan dia kini fokus untuk karirnya lagi dan tidak memikirkan Faris lagi. Hingga sampailah Arni ini mendengar kabar dari temannya yang kerja di tempat sama dengan Faris. Katanya Faris sudah dipecat dan kini dia dan Nining, istri barunya itu, menderita penyakit gatal-gatal aneh. Ternyata Nining dan Faris telah terkena imbasnya mereka. Mereka mengalami penyakit yang sama dengan yang diderita oleh Arni dulunya. Dan mereka saling marah-marah saat di rumah. Pusing gak punya uang dan ribut karena rasa gatal yang tak tertahankan dan tak kunjung sembuh itu. Kini Arni merasa bersyukur telah dijauhkan dari orang semacam Nining dan Faris itu. Dia fokus kembali ke dunia karirnya. Soal jodoh dan nikah lagi, itu urusan nantilah. Jangan mencari kesenangan di luar, apalagi sudah menikah, pasti banyak sekali godaannya. Dan jangan sampai merebut milik orang lain, karena apapun yang direbut dengan cara yang tidak baik, pasti akhirnya akan tidak baik juga. Semoga bisa menjaga keutuhan rumah tangga dengan belajar ilmu agama dan saling menghargai satu sama lain. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Naudzubillah min dzalik. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit, semoga terhibur. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS.